sekalian, share ada contoh ya. Jadi hari ini, kita semua akan belajar untuk bagaimana kalian memasukkan data ke dalam lembar kerja SPSS. Semuanya sudah punya kan SPSS? Sudah, Dok. Udah dong ya? Duduk. Sebentar. Dari datasheet dulu ya, Dokter Rica ya? Ya mereka Dok. lihat ya. Ya. Nah, jadi ini sudah kelihatan? Belum share screen ya? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Sudah terlihat, Dok. Saya mulai dari sini dulu, Dokter Rica ya? Ya. Nanti yang sudah ada isinya nanti Dokter Rica yang sekalian contoh itunya. Yap. Kalau yang anexnya saya bisa buka, yang itunya enggak. Yang sudah keisi di sini. Kedengeran nggak Dokter Anissa? Kedengeran, Dok. Oke. Jadi sebagai pembuka, saya coba untuk memberitahu kepada teman-teman mahasiswa, ini yang dibilang di SPSS. Jadi paling tidak nanti kalian harus tahu dulu, ini apa artinya dari name, type, width, decimal, segala label ini ya. Ini bagaimana, karena ini dalam ini ada variable view dan data view. Data view ini harus adalah hasil kalian ngisi di variable view, ya. Nah, ini ada name, ya. Nanti dalam lembar dalam status, misalnya kalian nanti melakukan penelitian, status itu kan ada variabel-variabel, misalnya kalian mau masukkan, ya. Nanti dalam status itu ada nama, ada umur, jenis kelamin, apalagi kira-kira, nama, umur, jenis kelamin, misalnya nilai atau kategori yang kalian masukkan, misalnya kalian melakukan penelitian adalah kategori untuk DMFT atau karya yang akan kalian hubungkan dengan jenis kelamin, ya nanti dimasukkan di sini. Nah misalnya kalian mau memasukkan nama responden, ini bisa dimasukkan di sini apa aja misalnya yang kalian mau masukkan. Jadi di name ini adalah variabel-variabel yang kalian mau masukkan. Ya, misalnya saya ketik di sini, ini hanya untuk saya bikin 2 baris atau 3 baris ya. Misalnya nama. Ini adalah kalian memasukkan nama responden, ketik di sini nama. Nah, type-nya dia biasanya apa? Ini kan ada numerik, dan bisa kalian klik di sini, ini bisa dipilih numerik, data atau apa. Biasanya kalau ini bukan sesuatu yang bisa diukur ya, jadi kalian masukkannya string kalau untuk nama. Nanti klik OK di sini. Ya, nah ini bisa disamakan saja, ini desimalnya nggak ada. Untuk labelnya kalian bisa tulis di sini misalnya nama responden. Ini hanya buat contoh ya, ini aja untuk langkahnya. Kalau nama kan nggak ada ya, istilahnya value yang akan dimasukkan kalau nama itu nggak kita masukkan di situ, ya. Oke, terus ini nggak ada, kolom juga kita samakan saja misalnya. Lalu yang kedua kalian memasukkan apa, misalnya biasanya yang bisa diukur variabel itu adalah jenis kelamin. Di sini bisa kalian masukkan misalnya seks. Kalau seks itu biasanya masuknya apa? Bisa numerik ya. Nanti kita olah lagi. Oke, pilihnya juga numerik untuk di type-nya. Ini bisa disamakan, desimalnya nggak ada. Ini nggak mau. Nah, label, kalian bisa tuliskan labelnya misalnya jenis kelamin. Tulis di sini, jenis kelamin responden. Kalau kalian mau masukkan gitu. Nah, nilainya misalnya nggak ada ya. Terus value, sorry, ada di sini. Keluar ya. Kalau jenis kelamin misalnya kalian mau masukkan value-nya 1, kalian mau masukkan sebagai laki-laki.
Nah, nanti tinggal tambah ketik add di sini, taruh oke. Nah, ada lagi bisa value-nya 2. Kalau masuk 2 tuh kalian tandai sebagai perempuan. Klik add-nya di sini untuk dia biasa masuk, terus oke. Ya. Nggak ada saya kenapa balik lagi ke ini ya? Aduh, nggak mau. Oke. Ini masuk. Berarti kalau laki-laki perempuan karena kita ada apa namanya? Ya, kita masukkan ini seks laki perempuan. Nah, kalau misalnya kalian juga mau masukkan umur, tinggal ditulis aja di sini umur. Ya. Ini cara ringkasnya seperti ini aja. Mau sampai sini aja ya Dokter Ica ya? Gimana kira-kira? Ada pertanyaan nggak? Ini kalian sambil ngikutin aja ya. Jadi kalau boleh ditambahin ya dok. Jadi kan sebenarnya ini Ya. kita hari ini mau belajar mengolah data dengan menggunakan software ya. Jadi kalau kemarin kita belajar manualnya, kalian dapat data, kalau dapat datanya yang banyak, lagi-lagi kan nggak mungkin bisa diolah secara manual. Jadi kita perlu menambahkan kompetensi kalian, mengajarkan tentang mengolah data statistik menggunakan software. Jadi untuk diketahui teman-teman semua ya mahasiswa, kalau di luar kalian di kampus lain mungkin ada yang menjadikan ini adalah tambahan. Jadi kalian bayar lagi untuk bisa kenal atau bisa sampai analisis sampai nanti bikin tabel segala macam dari SPSS. Jadi yang kita berikan sekarang udah dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi tolong diperhatikan betul-betul gitu karena maksudnya ini adalah tambahan kompetensi buat kalian, jadi nanti kalian nggak usah perlu lagi nyuruh orang untuk bayar kalau misalnya kalian nanti skripsi segala macam punya data untuk cuma ngolah data deskriptif ataupun analitik yang mudah gitu ya, yang masih belum terlalu rumit gitu. Jadi diperhatikan betul-betul. Tadi ini yang Dokter Muti sajikan adalah kalau kita udah dapat data, kan kita punya variabel-variabel yang harus dimasukkan. Nah, ini pertama tadi Dokter Muti udah bilang kita masuk ke variabel view dulu. Ya, variabel view ini dimasukin namanya, jenis kelamin, usia. Terus yang ke kanannya kita juga melakukan penginputan sesuai dengan variabelnya. Ya, tadi kayak nama, type-nya adalah string karena nggak bisa di proses gitu ya. Kalau yang lain adalah numerik. Terus yang mungkin kalau yang yang harus diketahui banget adalah yang value ini. Kalau tadi Dokter Muti kasih contoh misalnya jenis kelamin adalah laki-laki perempuan. Ini kan dikategorisasikan ya. Jadi kalian perlu menambahkan di value-nya adalah 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan gitu. Ya, berarti kan datanya data kategori Ini bukan ya. numerik gitu. Beda sama usia. Usia Dokter Muti nggak memvalue-kan karena nanti datanya pasti dalam usianya misalnya 20 tahun, 21 tahun, itu kan angka ya. Ya, beragam ya. Mm-mm. Itu kan kalau usia. Kalau laki-laki perempuan kan kita nggak bisa ya nulis di statistik laki-laki gitu. Jadi kita harus kodein laki-laki itu sebagai 1, perempuan itu sebagai 2. 1 dan 2 itu kan udah angka lagi kan. Nanti kan karena di data view kita hanya bisa menyajikan angka. Ya. Terus measure ini kan tadi ada pilihannya scale, nominal sama ordinal. Ya. Harus Mungkin balik lagi tampilin gini ingat itu ya. Sorry, Dokter Ica, mungkin di measure ini kita tampilin ya, ada scale, ordinal, nominal. Jadi nanti ada kayak gini. Jadi kalau mau masukkan itu kalian harus kliknya ada di bagian sini. Ya. Ini sih kesepakatan aja. Kalau saya kan masukin 1 laki-laki gitu kan, 2 kalau kalian mau masukin 1 perempuan boleh gitu. Jadi terserah kalian yang mau masukkannya gitu.
ya, kan cuma memang ada laki sama perempuan aja, nggak mungkin ada 3 gitu kan. Ya jadi, ini sih ke ininya kalian aja. Dan kalau memang mau lihat, mau masukkan itu harus kliknya yang di bagian sini, ya. Ya, titik 3 itu ya, Ya Dok? tadi Cak ya. Ya, yang titik 3 sini ya, langsung klik sini. Ini kita mandunya benar-benar yang dasar banget ya Dokter Ica ya. Iya, Semoga kalian bisa mengerti, karena dasar yang memang mungkin harus kalian tahu. Nih ada scale, ordinal, nominal. Ini harusnya memang kita di Skillab ya. iya, Dok. Ya, silakan Nah, Dokter Ica lanjut. yang measure ini kalian balik lagi ingat yang jenis data ya. Di jenis data itu kan ada 2 kategorik, numerik, terus kategorik itu ada nominal, ordinal. Tadi satu lagi ada kalau numerik kalau kategorik di sini dipisahin ya, nominal sama ordinal. Udah tahu bedanya ya, yang ordinal hanya perbedaan aja nggak ada peringkatnya, kalau ordinal ada peringkatnya, kalau yang numerik di sini cuma dimasukkan ke dalam scale, jadi nggak dipisah antara yang interval sama rasio. Jadi Ya, diingat lagi yang udah disajiin materinya, karena ini kan udah aplikasi ke software ya, jadi harusnya udah harus udah ngikutin banget gitu. Monggo Dokter Muti. berarti ini sudah ya, ini buat contoh. Nah, kalau di variable view, ini tujuan variable view itu kalian memasukkan apa sih, variable-variable apa aja yang mau kalian masukkan di situ, tapi itu harus, jadi per baris ya, bukan variable kalian di sini nih, ininya, jadi variable 1 misalnya nama, dia terus ke sisi kanan ini masukinnya, bukan ke variabel ini bukannya di sini, bukannya secara, vertikal tapi secara horizontal gini. Ya, semoga nih ngerti kalau sampai sini sih masih mudah ya. Nah, nanti kita akan lihat tampilannya berarti di data view seperti ini. Nah, ini sudah ada kan nama, jenis kelamin, umur. Nah, itu tinggal kalian masukin di di data view ini, yaitu kalian masukin siapa namanya, misalnya Ladio, masukin nama di sini. Nah, ini tinggal klik aja Ladio laki apa perempuan, bisa kita lihat laki-laki, ya. Terus umurnya, dia sudah ke data di sini, tinggal masukin ya. Itu gunanya variable view untuk nanti masukin di data view. Itu aja kalau Dokter Ica ya. Ya. Dokter Ica bisa langsung share screen yang itu, Jadi contohnya. dimasukkan sejumlah dengan data yang dipunya gitu ya Dok ya, ke bawah Ya, semua terus ya. gitu ya. Jadi terus misalnya kalian punya ada 30 sampelnya ya, terus sampai ke bawah ya, sampai ada 30 ya masukin nanti semua ke sini. Ya, sesuai misalnya namanya respondennya ada 30, ya nama respondennya ke 30-nya kalian tulis, ininya apa, diurutin, oke? Sampai sini jelas ya? Nggak ada yang mau tanya lagi kan? Dok, izin bertanya. Ya. Jadi yang tadi kan ada tabel umur juga, berarti yang di measure-nya itu ditaruhnya scale ya, Dok? Umur itu Kan kan tingkatan harusnya ya? dia rasio. Ya, Berarti betul. oh gitu ya, Dok. Ya. Sudah ya? Ini biar lebih jelas kita sudah ada punya, lembar kerja yang sudah diisi nih. Ya, saya stop. Silakan Dokter Ica lanjut. Ya, seperti yang Dokter Muti tadi udah bilang ya, kalau kita biasanya di zaman waktu masih ini ya Dok, kuliahnya reguler, kita punya banyak waktu untuk meng-entry data satu-satu gitu. Jadi Jelaskan. kalian, nah karena ini enggak, jadi kita langsung menyajikan datanya datanya sudah ada, jadi nanti kita sambil jalan gitu ya, Ya. sambil kita lihat. Ini udah kelihatan dua-duanya ya, Dokter Muti? Baru 1 Dokter Ica. Baru 1 ya? Yang aneksnya belum ya? Heeh. Sekarang udah? Belum, masih 1. Aneksnya yang belum. Oh, sorry. Kalau di saya 1, kalau di Ulang ya, ulang. Ya. Coba. Sama ini. Udah? Belum, Dok.
Ya, sudah dok. Agak ini bisa nggak lihat? Ya. Udah terlihat dua-duanya ya, Dokter Muti ya? Udah dok. Oke. Yang lain, ini yang lain udah lihat ada 2? Sudah dok. Sudah dok. Udah ya. Oke, karena kalau nggak ngelihat 2 nanti kalian bingung. Nah, tadi seperti yang Dokter Muti udah sampaikan, saya nerusin ya. Jadi kan tadi Dokter Muti udah nyontohin nama jenis kelamin. Tadi bisa khasnya adalah kalau di variable view ini yang di name ini nggak bisa pakai spasi ya. Jadi tadi Dokter Muti kan mempersingkatnya dengan seks, bisa kalian tulis gender, bisa kalau mau dipanjangin jenis kelamin bisa digabung dengan underscore, atau misalnya jenis kelaminnya K-nya langsung dipepetin ke S gitu bisa juga. Nanti kalau mau yang lengkapnya kalian tulis di labelnya, misalnya jenis kelamin responden gitu misalnya. Ya, jadi di name ini nggak boleh, bukan nggak boleh sih, nggak bisa untuk memasukkan katanya digunakan spasi. Ya, jadi kalau yang mau lengkap di label penulisannya. Kemudian, nah nanti kan kalian kan akan dapat tugas yang sama dengan apa yang kita sajikan sekarang, tapi datanya berbeda. Jadi kalian coba-coba dulu di ini memasukkan pakai data yang sekarang ada. Nanti jadi kalau udah dapat data yang beneran buat tugasnya, jadi kalian udah tahu harus masukinnya apa. Ya, jadi yang pertama kan ini ya nama kalian ngambilnya dari sini kan, informasi umum yang nama. Tulis nama, nanti namanya nama lengkap ya. Kita variabelnya dulu deh. Nama, kemudian dari sini ya, jenis kelamin dari sini, nanti tadi kan 1, 2 dikategorisasi, di value-nya sini ya, ditambahin laki-laki perempuan. Yang ke kanannya nanti disesuaikan dengan yang tadi, pokoknya jenis data, ingat-ingat ya. Terus usia, kemudian usianya dimasukkan, kelasnya dimasukkan, nomor absennya dimasukkan, sekolahnya, karena ini sama semua, nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa. Terus pemeriksaan ekstra oral juga dimasukkan, lokasi juga dimasukkan. Yang bisa dikategorisasi adalah pemeriksaan ekstra oral. Di sini kan ada 00 untuk TAK atau tidak ada kelainan. Kalau 01 misalnya ada kelainan, nanti kalau misalnya ada ditulis. Misalnya 0 itu TAK, berarti value-nya 1 itu adalah misalnya angular cheilitis misalnya gitu. Ya, pemeriksaan ekstraoral atau misalnya pembengkakan satu sisi atau apa gitu. Tergantung nanti sama keterangannya ya. Terus lokasinya kalau ini udah disepakati. 1 itu untuk kota, 2 perbatasan, 3 adalah desa. Jadi nanti kalian tinggal masukin sesuai dengan 1, 2, 3-nya. Sampai sini dulu udah jelas? Kita masukin yang bagian atasnya dulu nih, identifikasi biodata umum gitu ya. Jelas ya? Kalau jelas saya ini lagi, terusin lagi. Berikutnya adalah kita memasukkan status gigi geliginya. Status gigi geligi ini sebenarnya status karies ya. Jadi makanya di sini kita masukinnya unsur D, M, dan F untuk variabelnya, kemudian kita masukin DMFT. Karena itu untuk status karies gigi kan. Nanti ini kita bagi lagi, ada DMFT, ini adalah nanti isinya adalah yang skor, berarti kan numerik ya. Nah, nanti kita masukin lagi satu lagi status karies gigi di variabel berikutnya. Jadi status karies gigi ini 0 tidak ada karies, 1 adalah karies. Jadi DMFT lebih dari 0 berarti dimasukkan kategorisasinya 1. Nyambung ya? Nah, untuk decay berarti yang dimasukkan adalah yang kan ini lihat keterangannya ya, kalau 0 ini kan 0 semua nih kebetulan. 0 itu berarti gigi sehat. Ya, kalau yang kalian hitung sebagai decay berarti yang mana? Yang nanti skornya 1, gigi berlubang, sama yang tumpatan dengan karies. Kalau tumpatan dengan karies, berarti kan yang lebih parah adalah kariesnya. Makanya kita masukkan kategorisasi kode 2 ini ke dalam karies. Ya.
Jadi kalau ada 1 sama 2, kalian hitung, jadi setiap orang, setiap satu data ini kalian hitung nih di 32 gigi ini yang jumlahnya, yang kodenya 1 dan 2 ada berapa. Nah itu misalnya ada 2, ya berarti kalian masukkan nanti di datanya adalah yang orang pertama itu nilai D-nya adalah 2. Kalau missing berarti kalian lihat yang ini, missing adalah yang gigi dicabut karena karies, yang kodenya 4. Jadi dihitung yang 4-nya berapa, nanti baru dimasukin ke M. F juga bisa dari, kalau F kan filling, berarti yang tumpatan tanpa karies, nomor 3. Ya, karena kalau yang tumpatan dengan karies, kita masukkannya ke karies. Kalau yang gigi dicabut karena sebab lain, kan bukan karena karies ya. Kalau di MFT kan indeks untuk status pengalaman karies gigi. Jadi kalau yang kode 5 ini jangan dihitung sebagai missing. Ya, karena ini bukan karena gigi dicabutnya bukan karena karies. Nanti kalian hitung kayak gitu, nanti udah dapat skor DMF-nya masing-masing orang, nanti DMFT-nya tinggal dijumlah. Sebenarnya bisa sih dipakai kalkulator gitu, ditransform gitu-gitu. Cuman nantilah itu tambahan lagi gitu ya. Nanti lama lagi untuk itu. Cuma kan untuk penambahan sebenarnya kan DMF itu kan maksudnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi kalian bisa manual dulu lah ngitungnya. Terus nanti kalau yang DMFT-nya skornya lebih dari 0, berarti status kariesnya berarti masukinnya adalah 1. Kalau 0 ya 0 berarti gitu. Kemudian status periodontal. Status periodontal kan yang ini ya. Nanti masukin adalah 0 itu adalah tidak gingivitis, yang 1 adalah gingivitis. Kalau pokoknya ada 1 aja yang ada perdarahan, ini kan kodenya 0 gusi sehat, 1 ada perdarahan. Pokoknya dalam satu gigi geligi ini regio ada yang 1 gigi aja yang ada skor 1, berarti kalian masukkan status periodontalnya adalah 1 atau gingivitis. Ya, nyambung ya. Kemudian status periodontal berikutnya adalah ini, erosi gigi. Yang dimasukkan adalah keparahan gigi sama jumlah gigi yang erosinya. Ya, kalau keparahan gigi ada kategorisasinya ya, 0, 1, 2, 3. Ini dimasukin kayak gini nanti sesuai dengan kategorisasinya. Kemudian kalau jumlah gigi kan jumlah, berarti kan numerik ya, berarti nanti isinya 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu, jadi nggak ada value-nya. Nah, status erosi giginya dilihat dari kalau misalnya keparahannya 1, 2, 3, berarti masukin ke yang erosi jadi 1. Kategorisasinya. Kalau yang tidak ada erosi berarti 0. Jadi ini adalah status erosi gigi itu adalah mengkonversi kategorisasi dari keparahan yang ini. Ya. Kemudian nanti langsung lanjut ke status lesi mukosa oral. Kalau yang untuk yang berikutnya masukinnya langsung yang status lesi mukosa oral aja ya. Jadi langsung tidak ada lesi itu 0, kalau misalnya 1 ataupun 2 dimasukkannya ke 1, tidak ada lesi. Tadi yang erosi gigi jadinya masukin langsung aja ya dok ya, nggak usah yang 0, 1, 2, 3 ya dok ya? Langsung ke status aja. Erosi ada atau tidak kan? Berarti ke status ya? Statusnya aja ya dok ya, berarti yang keparahan nggak usah ya, jadi cukup jumlah sama status erosi gitu. Ya. Yang lesi mukosa oral juga langsung masukin tidak ada lesi sama ada lesi, terus status ini kebutuhan perawatan langsung tidak perlu perawatan sama perlu perawatan. Jadi 1 sama 2 dimasukkan ke 1. Ya. Nah, ini sebenarnya kita kan masukinnya cuma belajar masukin data oral ya. Sebenarnya kalau kita punya lagi aneks 8 yang kuesioner, ini sebenarnya ada bisa dimasukin ya. Setiap
question-nya, misalnya nomor 1, pertanyaannya tentang kondisi gigi. Jawabannya tuh menurut dia persepsinya dia terhadap kondisi giginya gimana, baik, buruk, atau tidak tahu. Ini sesuai dengan jawaban respondennya nanti. Tapi kita sekarang karena apa namanya waktu juga ya, nggak mungkin bisa ngajarin semua sampai ke kuesioner. Yang penting kalian tahu aja kalau kalian punya datanya kuesioner, berarti tinggal ngikutin aja ke bawah. Berarti kan itu semua variabel yang kalian punya untuk bisa diolah nantinya. Misalnya ada bedanya, ada hubungannya nggak sih antara persepsi pasien atau responden dengan kondisi benar realnya secara klinis, misalnya dilihat dari status karyasnya misalnya. Ada nggak sih perbedaannya atau ada nggak sih hubungannya misalnya kalau misalnya mau menggunakan kuesioner. Tapi nanti kita bisa juga menggunakan untuk menganalisis pakai data yang ada di sini dulu aja, yang di data oral. Sampai sini cukup jelas? Nanti kalian punya data di tugas kalian sejumlah itu ya, nanti sejumlah itu yang kalian masukin ke data view. Misalnya ini ada 10 yang contoh di saya. Dimasukin kan tadi udah dibikin nih variabelnya. Tinggal dimasukin nama siapa. Nah, sebenarnya nama ini lazim nggak lazim ya. Maksudnya sebenarnya yang paling bagus itu kalian merahasiakan subjek penelitian kan. Jadi tapi ini kan sebenarnya Dokter Muti tadi pengen ngajarin kalian kalau ada yang nama seperti ini berarti kan nggak bisa diolah apa-apa, jadi masuknya ke type-nya yang string gitu. Tapi bisa juga kalian mengganti si nama ini dengan ID gitu, misalnya nomor identifikasinya. Jadi masukinnya yang ini. Ini nomor identifikasi, jadi 001 atau misalnya nanti ada kode 01 untuk sekolah yang pertama, misalnya sekolah kedua misalnya 02. Jadi sekolah pertama di sekolah itu nomor urut 1 gitu misalnya. Jadi 0101 misalnya gitu. Jadi nanti tergantung kalian mengkodekan nomor identifikasi kayak apa. Sebenarnya intinya kayak nomor KTP gitu. Kan NIK itu kan satu orang itu hanya dimiliki oleh satu nomor hanya dimiliki oleh satu orang gitu. Jadi nanti kalian harus punya nomor identifikasinya yang seperti itu kalau misalnya punya data yang lebih banyak dari ini. Tapi untuk gampangnya nih kita contohinnya 001, 002, 003 gitu. Terus masukin jenis kelaminnya. Kalau tadi Dokter Muti yang kelihatan laki-laki perempuan ya di sini. Di saya kan kelihatannya 2121 gitu. Nah, ini untuk memake sure kodenya, untuk memake sure kodenya 2 itu benar nggak sih? Stiza itu perempuan, kalian bisa klik yang ini. Value labels ini kelihatan? Kalau diklik, tuh kelihatan perempuan laki-lakinya. Nyambung ya? Jadi untuk memake sure, jadi nanti kalian bisa ngetiknya bisa 2121 aja, jadi nggak usah perempuan, nggak usah gitu. Jadi atau bisa kayak Dokter Muti tadi diklik yang tanda panah di kanannya. Ini karena kalau lagi kayak gini nih bisa diklik yang tanda panah kanannya, nanti bisa dipilih 0 atau 1 gitu, bisa juga kayak gitu. Nah, usia ya tergantung di sini ya, 12 tahun misalnya. Terus kelasnya diisikan, terus ke kanannya diisikan sesuai dengan kategorisasinya. Ya. Tadi DMF-T-nya adalah penjumlahannya, status karyasnya status periodontal, nanti langsung status erosi dan jumlah gigi yang erosinya, status LMO, status KPS, udah sampai status KPS, kebutuhan perawatan. Sampai situ, ada pertanyaan? Dok, mau nanya dok, tadi yang variabel yang nggak usah dimasukin, jadinya yang mana dok tadi? Yang variabel nggak usah dimasukin. Kategori kali ya? Variabel yang nggak usah dimasukin. Variabel yang mana? Yang keparahan itu. Nih, saya ulang ya, saya ulang. Jangan ada pertanyaan lagi. Jadi semua ini dimasukin. Yang ada di biodata awal ini dimasukin semuanya.
plus value setiap variabelnya dimasukin. Untuk status gigi geligi yang dimasukin adalah decay, missing, filling masing-masing, kemudian jumlah DMF-nya setiap data dimasukin, kemudian status karies giginya 0 untuk tidak ada karies, 1 untuk ada karies gigi, DMF-nya jumlah DMF-nya lebih dari 0. Oke. Status periodontal dimasukkan gusi sehat sama gingivitis. Setiap yang ada satu aja di sini ada satu aja di satu regio ini menunjukkan perdarahan, langsung statusnya adalah 1 yaitu gingivitis. Erosi gigi yang dimasukkan adalah jumlah erosi giginya berapa banyak sama status erosi gigi. Status erosi gigi adalah tidak ada erosi gigi adalah 0, erosi gigi kalau dia kodenya di sini adalah 1 atau 2 atau 3. Kan erosi emal, dentin, pulpa itu kan sama-sama erosi gitu maksudnya. Emang ya. Lesi mukosa oral juga status lesi mukosa oral, tadi status LMO dimasukkannya adalah 0 tidak ada lesi, 1 ada lesi, mau lesinya sembuh kurang dari 2 minggu atau lebih dari 2 minggu dimasukkannya ke 1 yaitu ada lesi. Ya, berarti kalau status LMO-nya 0 sama 1 aja. Status KPS 0 untuk tidak memerlukan perawatan, 1 untuk memerlukan perawatan. Mau dia segera atau tidak dimasukkan ke kodenya 1. Oh, mungkin ditanyakan tadi ini kali ya. Ini yang kalau yang kayak erosi, lesi bukan dimasukin yang di perginya, tapi kamu masukin dia di variasi itu di variabel itu ada atau tidak ada. Misalnya erosi gigi ada, berarti tinggal masukkan. Kalau tidak ada berarti 0, kalau 1 berarti ada. Itu aja. Mungkin gitu kali ya pertanyaannya gimana tadi? Iya dok, baik dok. Oke. Sampai sini jelas? Kita lanjut ya kalau udah. Tadi udah bisa bedain ya, berarti yang nominal ordinal sama yang numerik ya. Nah, sekarang kita mau menganalisis deskriptif dulu. Kan kemarin udah tahu kalau setiap data yang univariat, setiap variabel ini bisa dilakukan analisis deskriptif gitu ya. Caranya untuk analisis deskriptif, kalian klik Analyze Descriptive Statistic, kemudian frekuensi. Nah, sekarang yang harus kalian, kemarin untuk statistik deskriptif ada 2 kan ya, tendensi sentral sama variabilitas. Yang tendensi sentral kemarin apa aja? Min, median, modus, dok. Min, median, modus. Kalau variabilitas ada berapa? Ada 7 atau 4, dok. Ada 7 ya. Jadi, tapi yang untuk variabilitas yang nanti kalian cobakan adalah yang range sama standar deviasi. Ya. Nah, kemarin kalau mau diingat-ingat juga adalah kalau misalnya kita mau menganalisis variabel itu, kita harus tahu dia datanya bisa diuji semua atau enggak. Ya, kayak misalnya usia itu kan bisa yang numerik ya. Yang numerik itu kan usia, apalagi jumlah DMFT bisa ya, ini sebenarnya bisa masing-masing ya, D ini bisa, M ini bisa, F ini bisa, DMF juga bisa, terus jumlah gigi yang erosi bisa. Kan bisa kelihatan dari sini ya, sebenarnya kalau nomor absen kan nggak usah ya, kelas nggak usah. Nah, dari
ingat-ingat aja kalau misalnya numerik, berarti kita mau kita berarti tadi udah mengkategorisasikan yang variabelnya adalah jenisnya yang rasio, ya, yang kayak gini, numerik. Ya, nah terus kita klik yang statistik, terus kita lihat min, kalau numerik bisa semua ya, min, median, modus, apalagi? Standar deviasi sama range, ya kan? Sampai sini jelas? Continue. Jelas, Dok. Terus sebenarnya bisa juga pakai chart ya. Nanti setiap data ini bisa pakai chart juga. Misalnya mau pakai apa, bar bisa, topai bisa gitu. Misalnya pakai bar ya misalnya. Kemudian continue. Nah, oke. Terus nanti di output kalian akan keluar nih data-data kayak gini. Nah, yang penting yang kalian masukin di copy ke Word kalian ya. Kayak gini misalnya udah kasih contoh ya, maksudnya kita udah ngopiin misalnya contohnya yang untuk jumlah giginya yang erosi. Ini kan ada, nanti kalian akan diminta untuk membuat tabel juga kan. Sebenarnya kalau yang untuk kopian output ini sebenarnya nggak usah nggak boleh disajikan nanti untuk di laporan penelitian, tapi nanti untuk laporan yang ini untuk mengecek outputnya kalian bener apa enggak, nggak apa-apa dikopiin aja di Word. Jadi nanti usianya berapa, nanti kan di sini ada ya berarti yang usia. Ini contohnya salah satunya adalah yang jumlah gigi yang erosi ya. Nanti kalian punya kan di sini datanya jumlah minnya berapa, standar deviasinya berapa, nilai mediannya berapa, nilai minimum maksimumnya berapa. Nanti dibikin ke bawah kayak gitu. Dari mulai usia, tadi jumlah gigi erosi sama DMFT. Kalau mau kalian pecah masing-masing juga boleh. Misalnya decay, missing, filling-nya berapa. Tapi kalau mau langsung DMF-nya juga boleh. Oke. Ini untuk data yang numerik. Jadi kalian sampai bikin tabel ya. Nah, untuk kategori, ini kita minimize dulu. Yang kategori berarti sama. Analyze, descriptive statistik, frekuensi. Nah, kan yang tadi, yang bekas nguji yang tadi kan masih ada di sini. Nah, ini kita, kita pindahin ke kiri dulu. Di shift aja ke bawah, terus kita pindahin dulu. Nah, untuk yang kategorik, apa aja yang bisa? Berarti semua ya, semua kecuali yang kecuali yang tandanya Coba ya. numerik ya. Jenis kelamin. Coba yang jenis kelamin dari saya. Jenis kelamin, terus misalnya mau pemeriksaan, jenis kelamin, terus pemeriksaan ekstraoral misalnya, terus misalnya lokasi gitu, semua aja, status karies, status periodontal, kemudian status erosi, ya, status LMO, sama status KPS. Terus statistiknya tadi kita klik. Nah, kalau jenis kelamin kan kita nggak bisa pakai min ya, karena kan yang bisa dilihat hanya modusnya aja. Jadi cuma modus saja, standar deviasi juga nggak bisa, udah pasti range juga nggak bisa, karena kan ini angka ya, angka semua ya. Jadi cuma modus. Ingat-ingat, yang kategorik pakai modus aja, terus yang chart itu nanti kalian boleh pakai pie misalnya contohnya. Udah, terus oke. Nah, nanti keluar kayak gini sama. Nanti kalian setiap variabelnya kalian kopikan ke Word, kemudian bikin ini ya,
bikin tabelnya, nama tabelnya apa, terus namanya tabel distribusi frekuensi, berarti jenis kelamin misalnya laki-laki berapa, perempuan berapa, jumlahnya, persentasenya berapa, dan ini visualisasi dari penyajian datanya. Nanti setiap variabel digituin. Nanti tadi kan status semua-semuanya ya, semua statusnya dibuatkan. Terus jangan lupa diinterpretasi ya, Dokter Muti ya, setiap setiap setelah disajikan datanya setiap variabel diinterpretasi gitu ya, Dok ya. Ya, misalnya kalian bikin yang ini dari yang di atas nih, yang itu kan ada laki-laki, perempuan misalnya yang kategorik. Nah itu berarti kalian harus buat berdasarkan tabel 1 misalnya. Itu terdapat laki-laki sebanyak sekian berapa persentasenya, perempuan sekian berapa persentasenya. Itu jadi bisa berdasarkan tabel 1 dan diagram 1 misalnya yang. Nah itu kalian interpretasikan atau deskripsikan dari yang tabel dan diagram ini. Ya. Misalnya Gitu contohnya ya. jenis kelamin terbanyak adalah perempuan dalam kurung 80%, atau misalnya dari 10 orang 8 orang adalah berjenis kelamin perempuan gitu ya, Dok ya, misalnya. Nanti Perempuan. setiap variabelnya kalian interpretasikan gitu masing-masing. Oke. Nah, tadi kita juga bisa lihat missing data ya. Kalau misalnya ada data ngecek, kalau kita udah punya variabel yang banyak gitu ya, variabelnya banyak, berarti kan ke kanannya ini kan pasti banyak ya, datanya kan ke kanan ini pasti banyak. Terus misalnya kita punya, kalau ini kan 10 lumayan sedikit ya, tapi kalau kalian punya datanya banyak gitu kan mungkin ada human error, ada nih setiap kotak-kotak ini yang nggak keisi. Nah, untuk melihat apakah ada yang missing, data kalian yang missing, itu kalian bisa ngelihatnya dari nah ini kayak gini. Frekuensinya yang valid berapa, yang missing berapa. Kalau ini kan 0 semua ya. Kalau ke kanan tuh 0 semua. Nah, kalian bisa ngeceknya juga dari sini ya, untuk mensortir data kalian ada yang missing atau error. Ya. Nah, untuk tahap deskriptif udah cukup sampai situ. Nanti kalian tinggal aplikasikan sama coba-cobakan sampai ke bikin tabel hasil dan interpretasi. Sebelum kita move ke inferensial, ada yang mau ditanyakan? Dokter Muti ada yang mau ditambahkan, Dok? Ya mohon disimak aja. Terus yang missing ini pun juga kenapa bisa terjadi misalnya missing, mungkin kalian salah input atau salah pada masukin yang udah misalnya kalian buat di variable view tapi kalian salah input gitu. Jadi bisa aja terjadi itu missing yang kelewat gitu ya, Dokter Ica. Oke. Kayaknya cukup jelas ya, nggak ada pertanyaan kan? Ayo ditanya aja kalau memang ada yang belum jelas sebelum kita lanjut ke nanti yang inferensial ya. Inferensial lebih berat ya, Dok? Lebih harus kalian perhatikan lagi, ini masih yang deskriptif misalnya. Mungkin kalian mau nanya lagi, Dok. Sebenarnya kayak DMFT itu pun juga bisa langsung dihitung di sini dengan memasukkan gimana D-nya, M-nya, F-nya gitu. Mentotalkan. Jadi nanti begitu kalian masukkan udah keluar. Oke. Nggak ada yang nanya kan, aman Dokter Ica? Lanjut Aman aja. ya? Aman kayaknya. Oke. Kita lanjut ke statistik inferensial. Kalau pengujian, ingat-ingat kemarin harus dilakukan apa dulu sebelum kita tahu mau dianalisis uji apa, kita lakukan apa?
Yuk, jangan sampai lupa. Karena ini penting ini nanti. Ayo, masa dari 47 nggak Pemilihan ada yang rumus. ingat sama sekali? Hah? Pemilihan rumus. Pemilihan rumus. Maksudnya gimana, Lisha? Ya kan tadi kata dokter, apa saya salah dengar ya? Maksudnya kayak sebelum kita melakukan sebuah uji, kita perlu pilih dulu nih apa yang sesuai sama si uji yang kita, sama penelitian kita gitu. Berarti kita harus melakukan apa dulu sebelum kita tahu ujinya kita mau pakai yang mana? Apa? Kita mau melakukan apa? Maksud Dokter Ica sebelum kita melakukan uji apa gitu kan Dokter ya? Dokter Ya. Anissa. Uji normalitas ya. Jangan lupa dong, baru kemarin sama Dokter Maya nih belajarnya, apalagi yang apa M1 kali deh materi pertama nih ya. Lupa Coba banget. uji normalitas untuk apa? Mungkin masih ada yang tahu untuk apa kita melakukan uji normalitas tuh? Mau apa? Melihat apa uji normalitas? Ayo, jangan pada Distribusi datanya, Dok. ya, distribusi datanya normal atau tidak ya. Tidak normal. Uji normalitas data itu pilihannya kan ada 2 ya. Nanti apa namanya? Kita lihat nih di sini. Misal kalau untuk apa statistik SPSS-nya menggunakan apa namanya? Yang kita klik adalah analyze. Apa kemarin ya? Ini deskriptif statistik sama explore. Kalau tadi kan untuk apa namanya? Deskriptif ya, kita pakai frekuensi. Kalau untuk uji normalitas pakai yang explore ya. Nah, kita ceritanya nih kita mau menguji apa namanya? Perbedaan antara status karies gigi pada perempuan dan laki-laki. Berarti kan kita punya variabelnya apa aja? Jenis kelamin. Jenis kelamin sama status karies berarti kan? Ya. Nah, yang dimasukkan ke dependent list itu berarti yang variabel apa? Variabel dependent itu apa? Variabel terikat apa variabel bebas? Bebas, Terikat. variabel bebas, Dok. Terikat, Dok. Terikat. Kalau independen Terikat, baru bebas kan? Yang dependent variabel yang apa? Jenis kelamin apa yang karies? Karies. Karies, Dok. Karies ya, berarti yang atas, yang dependent kita masukin status karies gigi di sini ya. Yang jenis kelamin yang di factor list. Oke, nyambung. Kemudian di statistiknya kita masukin, nggak usah. Yang di plots-nya aja kita klik yang normality plots with test. Ini nggak usah, nggak apa-apa, histogram aja, yang lainnya samain aja. Oke, continue. Terus, oke. Nah, kalian akan dapat tabel kayak gini nih.
Yang kan ada Kolmogorov Smirnov, ada yang Safirovil. Untuk yang data kita pakainya yang mana? Yang Kolmogorov apa yang Savirov? Kolmogorov, Dok. Kolmogorov yang apa, Dandi? Bedanya apa sih Kolmogorov sama Savirov? Kapan pakai Kolmogorov, kapan pakai Savirov? Kolmogorov kalau sampelnya lebih dari 50. Kolmogorov kalau datanya lebih dari 50 ya, Kirana. Berarti kita datanya ini berapa tadi? 10. Oh, 10 berarti pakai Berarti pakai Safiro, apa, Dok. Dandi? Safiro, Dok. Berarti Safiro, ya. Berarti kita lihat yang ini ya, yang signifikansinya yang yang 0,566. Bentar. Tadi ininya salah ya, Dokter Muti. Masukin ininya salah ya? Analyze ya. Dependent. Ininya terbalik ya. Harusnya Jenis kelamin jenis dulu. kelaminnya yang Independen. terikat, status karies giginya yang independen ya, yang faktor list. Kan kita mau lihat apakah jenis kelamin ini mempengaruhi status karies giginya ya. Jadi yang faktor listnya adalah yang status kariesnya. Ini kita pindahin. Jenis kelaminnya dulu. Jenis kelaminnya dulu. Baru status kariesnya. Gini ya, Dok ya, betul ya? Ya, jenis kelamin status. Oke. Ininya sama ya, tadi normality, histogram, terus hasilnya sih sama aja 0,566, tapi Ya. kalian ini apa namanya, nanti di sininya nih yang beda. Apa di hasil, nah di sininya kan, nah ininya nih, jenis kelaminnya tuh di sini harusnya. Ya. Jenis kelamin terhadap DMFT atau status karies. Jadi jenis kelamin terhadap status karies, kita lihat statistiknya adalah 0,566. Jadi nanti ini kalian copy, terus nanti diinterpretasiin ya. Berdasarkan hasil uji normalitas, menggunakan Saviro-Wilk, didapatkan hasil bahwa P-nya adalah, lihat yang signifikansinya, sorry. Lihat signifikansinya adalah P sama dengan 0,00001. Kalau 0,00 gini berarti kan 0,001, berarti kalau P-nya, ingat-ingat kalau normalitas data, turun dulu Kak, maaf. Kalau normalitas data, kalau P-nya lebih dari 0,05 berarti normal apa enggak? Normal. Normal ya, karena ini P-nya 0,001 berarti P-nya lebih kecil kan daripada 0,05, berarti hasilnya adalah terdistribusi tidak normal. Gitu. Nanti tergantung datanya kalian ya, hasilnya apa, berarti hasil ujinya nanti dari sini baru kalau misalnya tidak normal, baru kita bisa nentuin ujinya pakai uji non parametrik. Ya. Kalau uji non parametrik berarti untuk menguji ada perbedaan, ya kemarin udah di tes sama dokter Maya. Kalau ujinya uji perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap status kariesnya, berarti pakai uji apa? Kita udah tahu ujinya uji perbedaan, udah tahu distribusinya tidak normal. Berarti pakai apa?
Oke, independen. Kalau Dua independent kelompok t-test, loh. kalau independent t-test apa parametrik apa non parametrik? Siapa tadi? Parametrik. Parametrik. Jadi kalau non parametriknya apa? Terus skala, Dok. Ayo jangan tebak-tebak, dilihat ininya catatannya. Mau tebak-tebak ini dong. Terus skala Wallis bukan? Kalau Kruskal-Wallis tuh apa? Numerik apa namanya? Uji parametrik apa non parametrik? Uji perbedaan atau hubungan. Nah, Hubungan, Dok. Ayo dong, jangan ngelihat contekannya juga harus benar. ya, kalau non parametrik kan ada 3 tuh misalnya ujinya. C-test bukan, Dok? Kalau C-test itu apa? Parametrik. Kan kemarin Dokter Maya udah bolak-balik deh, udah banyak banget contoh soalnya. Nomor 1 yang harus kalian lihat adalah ini uji perbedaan atau uji korelasi atau hubungan. Kalau ini kan udah jelas uji perbedaan, udah yang hubungan korelasi itu udah kalian nyahkan dari catatan kalian dulu nih untuk kasus kalian yang meneliti perbedaan jenis kelamin terhadap status karies gigi. Terus kalau udah tahu uji perbedaan kan berarti tinggal antara t-test independen, t-test dependent, tes independen sama man with me kan. Bedanya apa di antara 2 itu? Di antara 3 ini. Tinggal dilihat normal apa enggak datanya. Kalau ini kan datanya tidak normal, berarti pakai yang non parametrik. Kalau udah non parametrik udah langsung ke apa? Nih. Man Whitney, kan gitu, gampang kan? Kalau yang ujinya parametrik, berarti baru dilihat t-testnya yang mana nih, yang independen apa yang independen? Dilihat datanya tuh 2 data yang berlainan, laki-laki datanya beda, perempuan datanya beda atau sama. Kan pasti nanti beda kan. Misalnya datanya parametrik nih ya. Berarti tinggal dilihat yang datanya laki-laki perempuan itu 2 variabel yang akan menghasilkan data yang sama apa yang beda. Kalau saya gampangnya kalian kalau yang dependent t-test tuh kalau yang pre-post test misalnya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat antara perubahan pH plak dari yang sebelum dilakukan penyikatan gigi secara rutin sama yang nggak pakai penyikatan secara rutin. Kan kita melakukan kita ngambil data sebelum dilakukan penyikatan sama setelah dilakukan penyikatan. Nah, itu kan dari kelompok yang sama kan. Tapi nanti hasilnya beda, yang pre sama yang post test. Nah, itu baru yang dependent t-test. Tapi kalau misalnya udah jelas variabel kelompoknya beda, laki-laki sama perempuan udah pasti independent t-test gitu. Gampangnya. Ya. Oke. Mungkin maaf Dokter Rica nambahin sedikit aja ya. Silakan Dokter Muti. Boleh. Ya, mungkin jadi sebelum kalian masukin data menganalisa, nah itu kalian harus juga nanti menguji dulu datanya ini berisi normal atau tidak. Karena tujuannya adalah untuk kita mengetahui ini nanti mau pakai ujinya apa data tersebut. Kan kalau misalnya datanya normal, berarti dia nanti mau kita pakai parametrik atau non parametrik. Nah itu ketahui dulu ya. Kalau dia memang nanti berdistribusi normal dan dia numerik, berarti pakainya yang parametrik. Kalau nanti datanya
berdistribusi tidak normal, terus kategorik, nanti kalian pakainya non parametrik. Nah, itu tujuannya. Makanya harus melakukan uji normalitas itu dulu untuk nanti kalian pakai parametrik atau non parametrik. Dan yang kalian lihat adalah numerik atau kategorik. Nah, dari situ kalau kalian sudah tahu mau pakai parametrik atau non parametrik, baru nanti masuk ke ujinya. Nah, ya kan kalau kayak yang non parametrik itu kan ada yang chi-square, terus ada yang Mann-Whitney, ada yang Kruskal-Wallis. Nah, itu ujinya yang nanti akan kalian masukkan. Nah, kalau kayak parametrik kan tadi ada independent, Pearce test sama ANOVA, ya. Jadi perlu banget sebelum masuk menguji-uji kalian melakukan dulu itu normalitas ya dengan ujinya tadi yang Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro ya. Itu yang harus sebagai dasar yang harus kalian ingat untuk nanti melakukan pengujian selanjutnya. Itu aja Dr. Ica. Jadi mereka masih pada bingungnya nih, buat apa sih ada normalitas, buat apa sih melakukan uji-uji ini, atau bagaimana nanti memilih ujinya. Tolong diingat aja itu. Itu aja Dr. Ica. Silakan lanjut. Ya, karena Gimana? Saya mau nanya dong, Dok. Kan ini mengukurnya antara jenis kelamin perempuan sama laki-laki. Berarti kan skala datanya nominal ya, Dok. Kenapa ujian dipakai Mann-Whitney, Dok? Sementara Mann-Whitney itu bukannya buat interval datanya. Nah, itu kemarin kan sebenarnya kan kita juga udah di waktu kita sama pengampu ini memilihkan data ini sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya kan bisa lihat begitu. Iya, tapi kita karena cuma dapat datanya, kita mau nyontohin data nguji data pakai data yang ada dulu, yang pakai status oral. Jadi kalian penentuannya adalah dari itu ujinya adalah berdasarkan kalau dia dilihat ujinya apa perbedaan atau hubungan. Kemudian dari situ tinggal dilihat kelompok datanya kelompok apa yang independen atau bukan, atau yang justru non parametrik yang tidak normal gitu. Jadi patokannya sebenarnya data kalau data bisa juga pakai data ordinal pun bisa pakai uji yang non parametrik. Jadi untuk memastikannya adalah pengujiannya dilihat normalitas datanya tadi hasilnya dari either Kolmogorov atau Shapiro tergantung datanya, baru kita lakukan penentuan ujinya pakai apa non parametrik untuk mengetahui dua kelompok data yang berbeda pakai uji Mann-Whitney gitu. Oke, terima kasih, Dok. Oke. Nah, kalau udah tahu ujinya Mann-Whitney, berarti kita nanti tinggal lakukan pengujian dari statistiknya ya. Yang kalian klik adalah Analyze, Non-Parametric Test, kemudian geser kanan, ada Legacy Dialogues, digeser lagi ke kanan, 2 Independent Sample. Ya, sebenarnya kan ini tadi kan independent sample tapi jumlahnya 2 tapi non parametrik gitu. Ngomong ya. Nah, nih untuk memastikannya juga begitu kalian klik tuh independent sample test yang non parametrik, dia langsung nyuruh nih test type-nya adalah Mann-Whitney. Jadi itu untuk mengecek juga apa yang kalian tadi uji yang kalian tentukan benar apa enggak tuh dari sini. Jadi kalau tadi misalnya kalian pilihnya yang lain, test type-nya tuh keluarnya beda. Ya, berarti kan ini udah benar ya, Mann-Whitney. Nah, tadi berarti yang variabel yang tadi kan berarti ada 2 variabel ya. Ada jenis kelamin sama yang status DMFT-nya. Yang dimasukkan ke test variable list adalah status DMFT-nya, status KRSG-nya. Yang kita grouping variabelnya adalah yang jenis kelaminnya.
di grupnya adalah kita klik yang define groups. Kan kita jenis kelamin punya tadi 1 laki-laki, 2 perempuan ya. Nah, tadi makanya Dokter Muti bilang, kita tuh bisa masukin apa aja, boleh laki-laki di 1, 2 di perempuan, boleh apa aja. Tapi yang penting kita mengkategorisasikannya grup kita nih yang mana yang sesuai dengan rancangan penelitian kita. Ya, jadi grup 1-nya tadi laki-laki, ya kan? Grup 2-nya adalah perempuan. Oke. Kemudian continue. Udah, test type-nya kan yang memang udah dipilih, main with me. Oke. Nah, nanti akan keluar kayak gini nih. Ya, kayak gini yang dilihat adalah yang signifikansi to tail-nya, 0,453. Nanti kalian bikin ininya kalian copy ya, terus kalian kasih tanda yang angka yang kalian mau masukin, terus kalian bikin tabel hasil tabelnya seperti ini. Ya kan, perbedaan antara laki-laki sama perempuan, perbedaan DMFT-nya menunjukkan bahwa hasil P-nya adalah sama dengan 0,456. Terus ditulis ya, P lebih dari 0,05, confidence intervalnya 95% dengan menggunakan uji Man with me. Nah, untuk hasil interpretasinya, kalau 0,456 berarti apa hasilnya? Kalau tadi uji normalitas kan lebih dari 0,05 adalah normal. Kalau uji, analisis uji berarti kalau yang terbukti signifikan kalau P-nya kurang dari 0,05. Jangan ketukar ya. Karena ini P-nya 0,456, berarti P-nya lebih dari apa kurang dari 0,05? Lebih dari. Lebih dari, berarti terbukti apa enggak? Enggak. Enggak, berarti karena kita menguji perbedaan, kalau nggak terbukti berarti tidak terdapat perbedaan, nilai rata-rata DMFT, ya kan? Kan kita nguji min-nya kan tadi, antara kelompok laki-laki dan perempuan. Gitu hasil interpretasinya. Nyambung ya? Nah, sebenarnya kan ini kan kita udah nguji beneran nih. Udah nguji beneran, hasilnya si data ini adalah tidak terdistribusi normal. Kemungkinan paling utamanya adalah karena dia jumlahnya cuma 10. Jadi kan kalau kemarin tuh besar sampel tuh udah disampaikan kan bahwa sebenarnya yang seminimum-minimumnya tuh besar sampel tuh adalah 30 minimal. Kenapa sih dibatasin kayak gitu? Supaya kita berharapnya kan semakin banyak data kita akan bisa terdistribusi secara normal gitu. Harapannya ujinya adalah ujian parametrik, jadi nanti hasilnya bisa signifikan berbeda atau mempunyai hubungan dan seterusnya. Ya, jadi karena ini udah jelas ininya cuma 10 ya, datanya cuma 10, jadi kemungkinan besarnya pasti tidak terdistribusi normal. Nah, karena kita pakai contoh kasusnya data yang ini, jadi kita sekarang berandai-andai aja. Misalnya, data kita adalah begitu diuji parametrik, distribusinya normal misalnya. Berarti kan ujinya pakai uji parametrik kan. Kalau untuk uji perbedaan, uji parametrik tadi apa berarti pakai independent t-test ya, karena kan ini tadi antara kelompok yang berbeda antara laki-laki sama perempuan. Ya kan? Nah, kalau untuk independent t-test kalian
ininya, apa namanya, cara analisis pakai SPSS-nya adalah klik analyze, kemudian compare means ya. Ya, compare means, karena ini kan ya, apa namanya, ujinya, parametrik kan, berarti kan uji min ya. Ingat-ingat analyze, compare means, terus independent sample t-test, ya kan? Ini berandai-andai ya, maksudnya kan kalau yang sebenarnya kan tadi udah tahu ya, kalau ini data yang 10 ini yang dicobakan yang kita cobakan hari ini adalah non parametrik. Tapi kalau misalnya kan kita nih pengampu harus ngajarin juga caranya kalau misalnya ujinya adalah parametrik ya. Analyze, compare means, independent sample t-test, ya kan? Kita menguji pakai ini kan. Nah, yang dimasukin sama kayak tadi. Yang variabelnya adalah status karies, grouping variabelnya adalah jenis kelamin. Define-nya tadi grupnya 1 sama 2. Terus ini udah 95%. Oke ya. Nah, yang dilihat adalah yang equal variance not assume, terus dilihat yang signifikansi to tail-nya, berarti yang ini 0,170. Ya, nanti kalian tergantung nanti hasilnya kalian yang mana nanti di blog. Kemudian hasil uji perbedaannya tabelnya adalah hasil uji perbedaan DMFT-nya laki-laki perempuan, p-value-nya ditulis di sini. P lebih besar dari 0,05, CI-nya 95% dengan menggunakan independent t-test. Kalau tadi kan pakai Penn Whitney ya. Hasilnya, terus baru nanti jangan lupa diinterpretasi. Gitu. Dah? Udah beres nih. Sampai sini. Kalian nanti melakukan dengan data yang kalian dapat, setiap kelas kayaknya beda-beda ya. Atau setiap kelompok breakout room ini kayaknya beda-beda data. Jadi nanti setiap kelompok di tiap kelas mengirimkan satu tugas ya. Jadi nanti kalau nggak salah harus diperlihatkan ininya deh, hasil diskusi kalian gitu-gitu, Zoom-nya apa gimana, nanti dilihat lagi di assignment di tugasnya ya, cara mengumpulkan tugasnya gimana. Pokoknya tadi dari mulai kalian ceritain mulai kayak tadi Dokter Muti dari buka SPSS-nya pertama, terus masukin variabelnya dulu, apa-apa segala macam, terus udah jadi variabel view-nya, baru ke data view, berasal dari datanya yang mana, tadi kalian kalau bisa tunjukin yang kayak tadi 2 gitu, terus dimasukin satu-satu, terus baru kalian uji dari pertama deskriptifnya, baru sampai sajian tabel frekuensi dan grafik atau diagramnya, deskriptifnya, tendensi sentral, variabilitasnya semua ditulis, plus uji inferensialnya, uji analisisnya dari mulai uji normalitas sampai ujinya pakai apa, dan semuanya diinterpretasi. Gitu. Ada tambahan, Dokter Muti? Enggak sih, kayaknya ya udah ya. Yang penting, nanti kita pakai data oral ya, Dokter Ica ya? Iya. Yang kuesionernya, jadi nanti kalau memang ada yang data kuesioner, itu diabaikan aja dulu. Yang penting ini nih, pada ngerti nggak? Karena kalau udah nanti kerja kelompok, kalian nggak ada lagi bertanya sama kita. Ya, kesempatannya di sini ya, Dok, kalau mau nanya.
Ya. Ini masih sedikit kok datanya nanti ya, cuma 10, nggak sampai ratusan. Oke, ada yang mau tanya? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Iya. Yang pemeriksaan ekstra oral itu tadi selain PAK apa, Dok? Kalau misalnya itu. TAK tuh tidak ada kelainan ya maksudnya. Gimana? Jadi satunya lagi ada kelainan gitu ya. Ekstra Tadi oral. yang ekstra oral. Kenapa ekstra oral? Itu kan tadi yang itu yang dicontohnya kan tidak ada kelainan. Kalau yang satunya lagi berarti ada kelainan gitu. Kalau misalnya ada kelainan, kan ini value-nya tidak ada kelainan sama ada kelainan. Kalau ada kelainan, kamu masukinnya kodenya 1. Oh, oke. Oke, makasih, Dok. Ya, sama-sama. Apalagi nanti penilaiannya ini Ini ya, nanti kesesuaian antara yang data dan apa yang kalian masukin di SPSS sampai ke pengolahan datanya hasil. sampai ke hasil dan interpretasinya ya, Dokter Muti ya. Ya. Jadi kalian latihan, karena kan sebentar lagi juga kalian akan nyusun skripsi, jadi diharapkan nanti kalian udah nggak akan bertanya-tanya lagi gimana nih masukinnya, karena kadang yang udah lagi skripsi sampai masih nanya, "Dok, ini gimana sih masukin variabel ini?" Nah itu, jangan sampai kayak gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, ini nanti mungkin kalau yang hasil dari SPSS-nya ini nanti kayak lampiran gitu ya, Dokter Rica ya? Kalau nanti kalian buat dalam bentuk makalah itu yang di Word itu yang sudah kalian bentuk tabel ya. Kalau ini kan, sebagai lampiran nih, yang keluar dari SPSS sekarang ini nggak boleh. Ya. Kalau di, laporan kayak laporan penelitian ini nggak boleh ada nih kalau yang dari SPSS karena dia dianggapnya sebagai raw data. Raw data itu ya nggak bisa diinterpretasikan langsung begini ya. Yang harus kalian sajikan yang tabel ini sama interpretasinya, tapi dapatnya dari mana? Dari si outputnya ini kan. Tapi kan karena kita mau ngelihat kesesuaiannya, jadi langsung kalian masukin gini aja kalau di tugas. Tapi kalau nanti pembuatan skripsi kalian masukin ini yang di tabel SPSS ini yang outputnya benar kayak Dokter Muti tadi, semua dimasukin di lampiran di bawah. Jadi misalnya uji normalitas, kalian pakai hasil outputnya yang mana di paste di situ. Terus bawahnya lagi misalnya deskriptifnya gimana, pakainya tabel yang apa aja di outputnya ditampilin di situ gitu. Jadi dapat di hasil ujinya di tabelnya angkanya itu kita bisa ngecek dari output di lampirannya gitu ya, Dokter Muti ya. Iya. Sudah? Ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya kelompok ini aman nih, Dokter Rica. Semoga ini ya, apa namanya? Semoga ngerti jangan Mengerti diam dengan jelas. nih. Ya. Soalnya ini tuh udah kayak ini ya, rangkuman semua yang kalian dapetin dari materi pertama sampai materi terakhir, Dokter Maya itu analisis inferensial. Kan semuanya tuh ya dari mulai apa sih variabel itu kan di sini tuh aplikasinya. Jenis data apa aja tuh kalian nggak bisa lagi kalau udah pakai SPSS ini kalian udah langsung aplikasi. Jadi enak sih sebenarnya. Apa yang kalian dapat dari teoritis kalian benar-benar ngelakuin praktikalnya gitu. Sebenarnya lebih akan kebayang gitu dari apa yang materi yang udah kita kasih.
Terus uji hipotesis tadi kan, hipotesis nolnya apa? Berarti kalau misalnya P-nya kurang dari 0,05 berarti hipotesisnya teruji signifikansinya nggak gitu. Kalau enggak berarti apa tulisan apa namanya interpretasinya gitu. Jadi semuanya nih sebenarnya ya sampai ke deskriptifnya pakai apa tendensi sentral, min, median, modus. Kemarin udah tahu min itu rata-rata, median itu nilai tengah, modus itu nilai yang terbanyak. Tapi kalau datanya banyak, bisa tinggal klik-klik doang, udah keluar hasilnya. Tapi kan dasar pemikirannya kalian harus tahu. Kalau disebut min, di otak kalian tuh udah kepikir, oh ini tuh rata-rata. Rata-rata gimana sih dapatnya dari semua penjumlahan dibagi dengan jumlah populasi, itu angkanya. Jadi munculnya data di situ, apa namanya, udah kebayang kalau kalian ngitung sendiri tuh kalian tahu gitu. Terus kalau apa namanya, min, temennya apa sih? Standar deviasi. Standar deviasi itu apa? Variabilitasnya, apa namanya, penyimpangan terhadap nilai min-nya. Berarti kalau ada tulisan min, angka min-nya misalnya 2,0 plus minus 0,5 berarti udah kebayang. 0,5 berarti standar deviasinya, berarti plus minus terhadap 2. Either dia range-nya 1,5 sampai 2,5 gitu. Jadi udah kebayang gitu dari apa namanya dasar yang kalian punya, kalau ngelihat angka yang dihasilkan dari uji statistik ini udah langsung kebayang apa namanya teoritisnya gitu. Sampai apa penyajian datanya. Kalau misalnya jenis kelamin tadi kan udah paling bagus kalau proporsi kan pakai pie chart gitu kan. Lebih kebayang proporsional dari datanya. Tapi kalau data yang lain mungkin bisa pakai bar, bisa pakai apa namanya histogram atau apa gitu, bisa macam-macam. Sampai ke hasil uji analisisnya. Dari situ variabelnya pakai apa? Diuji dulu normalitas datanya. Udah tahu normal apa enggak, baru kelihatan mau pakai yang parametrik apa yang non-parametrik. Ujinya apa? Perbedaan apa korelasi? Berarti pakai uji apa? Nah, ujinya, cara ngekliknya gimana? Tadi kan udah diajarin. Gitu. Nanti hasil ujinya yang dilihat apa, nanti hasil interpretasinya apa, sampai buat tabelnya apa, tadi udah diajarin juga. Gitu. Jadi, apa mudah-mudahan secara holistik kalian udah dapat semua nih di materi statistik sekarang gitu. Oke? Memang apa namanya kalau praktek apa namanya SPSS ini semakin kalian sering coba-coba akan lebih sering ingat gitu. Kalau apa kayak nyetir aja sih. Kalau lama gitu nggak digunain kan kalian nggak nyetir-nyetir gitu pasti pertama kali kagok. Apa sih yang mesti diklik lagi gitu. Makanya apa namanya harus dicoba-coba sendiri juga. Makanya kita pengennya kalian walaupun apa namanya tugasnya tugas kelompok, tapi masing-masing harus ngerjain ya. Karena tadi kata Dokter Muti, nanti kalau skripsi emang kelompok kan nggak personal. Ya jadi nggak ada salahnya kok untuk mempunyai apa kompetensi sendiri terhadap statistik ini karena pasti akan kepake. Nanti kalian udah jadi dokter gigi, udah lulus apa kerja di puskesmas kayak kerja di mana pasti akan disuruh bikin data kesehatan gigi dan mulut, lari-larinya statistik juga data kesehatan gigi dan mulut. Jadi apa namanya nggak akan rugi. Kalian kalau misalnya ikut kayak gini tuh bayar lagi tuh kalau di luaran. Kita ngasih cuma-cuma. Karena bagian dari kita pengen kompetensinya mahasiswa Mustopo gitu. Jangan sampai apa namanya salah dari universitas yang lain lah gitu. Ya. 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 Ini Cukup jelas kayaknya ya, Dr. Rica ya. Oh, tapi terserah pada mau nanya. apa ini nih udah pengen cepat-cepat mau belajar buat besok ya? Udah mau bikin tugas kayaknya udah nggak sabar nih. Oh ya justru ya Dok yang mau bikin tugas. Misal aja udah masukin data kayaknya ada Misal. Wih keren. Dia udah langsung tuh. Udah nyoba. Alif juga kayaknya udah langsung masukin. Jangan-jangan dia udah langsung analyze dia. Oke. Mau ditutup apa gimana Dokter Muti? Kalau nggak ada yang bertanya, merasa udah jelas ya sudah gitu kan.
Kecuali kalau ada yang mau bertanya, lanjut. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi ntar kelamaan ada yang komplain lagi. Kelamaan. Oke. Ditutup aja ya, Dokter Muti. Ya, udah ya kayaknya ya Dokter Ica. Udah, kita tutup aja. Dok, Banget tuh bingung deh. mau tanya dok, tugasnya dikumpul kapan ya dok? Nanti Ada kayaknya di assignment itunya dijelasin deh, apa maksimal pengumpulan segala macam ya. Nanti dibaca aja. Nanti Terus, diinfoin kok. oh ya makasih dok. Maaf dok, sama mau nanya, itu kan kita baru dapat surat dari kampus, katanya libur dari tanggal 23, terus ujiannya gimana dok? Iya, kemarin itu juga yang termasuk yang kita bahas ya Dokter Muti. Kemarin itu kan memang apa namanya pengumumannya memang apa setelah kalian memutuskan untuk nggak mau dijadiin satu hari kan kemarin pertemuan 11 sama 12 ya. Jadi makanya UASnya yang dimundur. Tapi menurut saya sih win-win solution juga sih. Kalian kebayang sih kalau misalnya ini dilanjutin setelah materi Dokter Maya, kayaknya kalian akan jauh lebih berat gitu. Jadi toh juga besok pun jam 8 kan ujiannya, habis itu kalian udah bisa santai ya kan. Daripada kalian masih beban ujian tapi udah liburan ya kan. Mendingan kalau saya sih kalau jadi mahasiswa lebih senang ujian selesai jadi liburannya plong gitu. Iya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang keberatan ya, karena kan udah jadi kesepakatan bareng-bareng kemarin ya sama PJ ya, Dokter Maya ya. Iya. Udah. Baik, makasih dok. Yang kalau yang Natalan masih jauh kok, Natalan tanggal 25. Masih jauh, Dokter Muti aja nggak protes ya dok. Enggak, saya aja tanggal 25 saya masih ada diskusi, aduh. Aduh, ini dosen-dosen teladan gini nih. Kalau saya udah nggak mau dok, nggak ada yang. Dok, izin bertanya dok. Ya, Alicia. Iya, jadi sebenarnya dari tadi udah jelas banget dok, dijelasin kan sama Dokter Muti sama Dokter Ica. Cuma apakah video recordnya bakal dibagiin dok? Soalnya agak gitu. Kalau misalkan. Ya kayaknya bisa deh nanti di share. Oke, makasih dok. Oke. Ya, udah Dokter Ica, kita tutup aja ya. Ya, silakan Dokter Muti ditutup. Pertanyaannya bukan substansi soalnya ternyata, alhamdulillah. Nggak penting dijawab. Bukan dok, maksudnya nggak beban berarti kita ini udah cukup gitu berarti mas. Berarti udah ngerti kok, Lisa nggak usah pakai yang rekamannya juga udah. Tadi bilang udah ngerti, tapi butuh rekamannya gimana nih? Kalau kangen sama Dokter Muti bisa ditonton berarti dok. Oh, baru Ica juga gitu ya mau dilihat. Iya deh, kalau gitu kalau udah nggak ada yang bertanya, ya kita semoga kalian semua ngerti. Ya kalau masih mau ditanya boleh, tapi ya nggak tahu ketersediaan dari masing-masing dosennya. Gitu ya. Kalau kita sih cuma berharap kalian bisa ngerti, bisa menerapkan ini. Ya kan kita berusaha untuk membuat kalian semuanya ngerti. Ya terus terang aja saya kalau udah harus tutor kayak gini kadang-kadang kepikiran takutnya nggak ngerti, tapi ternyata kata Lisha bisa dimengerti. Makasih Alicia. Oke, terima kasih. Sampai ketemu berarti besok ya, Dr. Ica, dengan UASnya. Belajar ya, biar nilainya bagus-bagus. Oke, terima kasih. Kalian semuanya boleh live. Sehat-sehat semuanya ya. Ya, terima kasih ya. Oke, silakan. Terima kasih Selamat dok. belajar. Terima kasih dok. Ya.